Selain bermanfaat untuk mempercepat mobilitas dan meningkatkan perekonomian, sisi lain manfaat itu apa yang bisa didapatkan dari tol Trans Madura itu? Iya. Ketika melihat alam, maka kayaknya ngasih motivasi bahwa ini adalah kebesaran Allah, ini adalah ini. Sehingga dengan melihat keindahan alam di Madura, dia akan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Para eksekutor itu ketika membangun Madura itu harus seperti itu. Jadi tidak hanya kalau kita membangun di Batam, tidak perlu kita izin kepada siapa, karena di situ kan tanah kosong. Dan tidak bosan-bosan kata saya kepada gubernur ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kultur ke orang Madura itu, karena orang Madura itu punya tokoh-tokoh tersendiri. Selain bermanfaat untuk mempercepat mobilitas dan meningkatkan perekonomian, sisi lain manfaat itu apa yang bisa didapatkan dari tol Trans Madura itu sebenarnya? Ya, kita bisa mempromosikan tentang kehebatan Madura. Kita dengan adanya transportasi yang mudah ini, maka kita akan lebih mudah mempromosikan kehebatan Madura. Madura ini adalah bumi para wali, bumi para ulama. Tempat-tempat, situs-situs kerajaan dan para ulama penyebar agama ini luar biasa. Ya, kemudian itu kita bisa sampaikan kepada mereka, sehingga orang luar akan tertarik untuk datang ke Madura. Begitu orang semakin datang banyak ke Madura, kan akses perkembangan ekonominya kan akan semakin luar biasa perputaran. Terus kita harus menjual juga, mempromosikan juga alam Madura yang sangat indah. Sangat indah, banyak keindahan-keindahan di Pulau Madura itu. Kalau kita menyaksikan kemahabesaran Allah, itu kalau kita lihat di Madura aja sudah luar biasa. Luar biasa. Saya kemarin ketika selepas Hari Raya Idul Fitri, saya keliling di pulau-pulau kecil di Madura, isi pengajian di ceramah agama. Saya datang ke Gili Genteng, saya melihat di situ ada Pulau 9 yang pasirnya tidak kalah dengan Bali. Tetapi di situ ya bagus, tidak seperti di Bali saya lihat. Kalau di Bali kan banyak identik dengan orang berjemur, ya. Tapi di situ enggak, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu, tapi kita melihat kemahabesaran Allah. Apabila perlu guide-guide-nya itu, nantinya yang guide itu diarahkan kepada kedekatan dirinya kepada Allah. Ketika melihat alam, maka guide-nya ngasih motivasi bahwa ini adalah kebesaran Allah, ini adalah ini. Sehingga dengan melihat keindahan alam di Madura, dia akan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Ini maksud saya karakter Madura yang harus dipertahankan dan kita kendalikan kemajuan, tapi tetap kita berkarakter religius. Itu maksud saya. Iya. Sebelum terakhir, Pak, udah ada pembahasan belum, Pak, untuk meredakan beberapa pembangunan tol? Mohon maaf, itu kadang kan soal tanah itu kan sulit gitu, Pak. Kadang soal pembebasan lahan dan segala macam, beberapa pembangunan tol yang lain juga itu udah masuk analisa nggak, Pak, di tataran DPM dan juga perbincangan sama Performa? Iya, karena insya Allah ya akan terminimalisir hambatan-hambatan itu, karena mungkin pasti akan dicarikan jalan yang tidak terlalu mengganggu kepentingan publik. Itu satu. Kemudian yang kedua, saat ini terjadi hambatan, ini memang harus dikomunikasikan dengan masyarakat, dengan tokoh setempat, dengan kalau tokoh setempat di Madura ini para kiai, para ulama. Kalau mereka punya frekuensi yang sama untuk kemajuan Madura, saya kira akan lebih mudah itu dilakukan. Karena hambatan di Madura itu, hambatan katanya itu pembangunan di Madura itu
itu kita juga harus menyelesaikan kultur di Madura. Makanya saya bicara kultur, pendekatannya tidak hanya studi. Tapi kultur. Maksudnya kultur itu apa? Madura itu mendahulukan etika. Madura itu yang saya lihat mendahulukan unggah-ungguh dan lengser. Katanya orang Madura TK. Iya. TK. Nah, ini juga didiskusikan bahwa kalau kita masuk di Madura itu memang salah TK. Nah, jadi harus berinteraksi dengan para ulamanya, dengan para kiainya. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan, insya Allah akan lancar. Tanpa Tapi hambatan. pembangunan itu juga bisa terhambat di Madura ketika etika ini tidak dipakai. Bisa terhambat, bisa. Karena orang Madura itu punya falsafah bapak leluhur guru rakyat. Jadi setelah bapak ibu itu guru yang menjadi panutan, kiai, para ulama. Tentu saya juga berharap kepada pemerintah nanti ketika sudah implementasi tol Trans Madura ini untuk pendekatan kultur kepada para tokoh, para ulama itu harus dilakukan oleh pemerintah, bukan DPM ya. DPM ini kan cuma komunikator, kalau disuruh bantu ya ikut bantu, komunikator aja. Penyampaian aspirasi. Iya, para eksekutor itu ketika membangun Madura itu harus seperti itu. Jadi tidak hanya kalau kita membangun di Batam, tidak perlu kita izin kepada siapa karena di situ kan tanah kosong. Madura ini kan sudah ada isinya, sudah ada isinya, sudah ada karakternya. Nah itu, jadi butuh energi dan tidak bosan-bosan kata saya kepada gubernur ya untuk melakukan pendekatan kultur ke orang Madura itu, karena orang Madura itu punya tokoh tersendiri, jadi punya karakter yang unik. Jangankan cuma Madura, ketika berada di luar Madura ada orang Madura itu tetap ada karakter Madura yang tidak bisa hilang. Iya. Selain hambatan itu sebenarnya kan kalau pembebasan lahan kayak gitu harganya juga akan melambung gitu, yang didapatkan oleh warga-warga setempat yang memiliki lahan. Ya, tentunya diharapkan pembebasan tanah itu bisa, kami dari DPM ya mengharapkan pemerintah jika nanti sudah pembebasan tanahnya itu tidak ganti rugi tapi ganti untung. Iya. Iya, sehingga masyarakat juga bisa menikmati pembebasan lahan yang diuntungkan, jangan dirugikan masyarakat itu. Jadi kalau bisa ya lebih dimahalkan dari harga umum, itu akan lebih baik kalau itu terjadi. Jadinya bisa. Dan saya kira insya Allah kalau cuma Madura ini kecil, saya kira ya, kalau pemerintah punya kemauan kuat, tidak lama menurut saya kalau pemerintah itu nembus tol Trans Sumatera. Kalian dapat bayangkan, Sumatera dikasih tol, Papua dikasih tol, Jawa ini hampir nyambung loh, Surabaya langsung Jakarta. Saya kalau ke Jakarta naik mobil itu tidak turun dari tol, itu langsung dari tol Surabaya turun tol Jakarta. Iya. Kalau melihat ini saya kira asal pemerintah elit punya kemauan yang kuat dan sungguh-sungguh, saya kira tidak berat kalau cuma Madura cuma 150 km. Iya. Cuma itu aja. Berarti cuma tinggal kemauan para elit gitu ya. Iya, saya sekarang tinggal elit punya kemauan kuat enggak? Apa ini akan terus sekedar jadi wacana terus? Sebatas diperbincangkan kan? Dan diperbincangkan dan diskusikan terus kan enak. Kalau kita lama diskusi, akhirnya anggaran itu diambil Banyuwangi, diambil oleh Lamongan. Sampai lihat bagaimana Banyuwangi sekarang dari daerah yang tidak maju sekarang ini sudah menjadi perhatian dunia, ya, menjadi perhatian dunia. Luar biasa. Kalau kita tidak ngambil ini, yang maju ya diambil orang lain. Akhirnya IPM kita Madura nggak maju-maju ya. Berarti Madura IPM-nya terus terendah terus gitu.
Sebenarnya mempertanyakan Madura kapan gitu. Yang lain tol sudah kemajuan sudah mulai Madura kapan gitu. Ya seperti tol di Tapal Kuda, tol di Malang, itu kan tol di mana-mana kan. Saya melihat kok tidak ada persoalan yang berarti. Kok tiba-tiba tol itu sudah jadi, saya juga heran juga. Kok tiba-tiba sekian tahun sudah selesai Jawa ini, gitu loh. Nah, apalagi cuma urusan Madura yang dekat ini kan. Jadi kalau menurut saya, kalau semuanya punya kemauan, masyarakatnya punya kemauan, para tokohnya juga punya kemauan kuat, stakeholdernya juga punya kemauan kuat, tidak sulit, gampang. Hanya memang ada energi tersendiri, pendekatan untuk membangun Madura ini kan harus tidak hanya struktur tapi kultur yang harus dilakukan, karena Madura punya karakter yang sangat kuat dan tradisi yang sangat kuat. Ini yang harus dipahami oleh para pemimpin bangsa, baik gubernur maupun para bupati, bahwa Madura itu punya karakter tersendiri yang pendekatannya juga ada pendekatan tersendiri. Iya. Itu menurut saya. Ya, mungkin perbincangan soal tol Trans Madura dicukupkan sampai sini. Nanti bisa diskusi bersambung nanti di edisi-edisi selanjutnya saat setelah FGD, mungkin langkah maju seperti apa nanti ke depan. Nanti kita bisa perbincangan lagi dengan beberapa tokoh dan juga termasuk Pak Kiai. Terima kasih sudah mau berbagi informasi. Iya. Sudah mau berbagi informasi. Iya, sama-sama. Saya ini sifatnya cuma mendorong aja, sifatnya mensupport pemerintah, menyampaikan aspirasi masyarakat, bagaimana pemerintah ini semangat, elit ini semangat. Maksud saya, mari kita berpikir lebih global untuk kemajuan Madura, jangan berpikir sektoral saja. Iya. Jangan sampai para pemimpin itu cuma berpikir kedaerahan toh. Tapi mari, Madura ini sudah saatnya kita duduk bareng, diskusi bareng, mari bersama-sama, tapi jangan cuma diskusi. Jadikan dari sebuah program supaya nanti ini diskusinya sudah panjang, sudah lama sebenarnya. Tapi belum jadi-jadi ya. Sampai sekarang masih mau diskusi lagi gitu kan? Iya. Kajian akademiknya sudah selesai gitu. Dan DPM sudah bikin kajian akademik dengan UTM sudah selesai. Kalau ini nanti dibuka lagi, diskusi lagi, kemudian ini bisa semakin lama lagi. Emang peluang tidak akan ada kesempatan dua kali, pun ada kesempatan ini kita manfaatkan. Kalau enggak, diambil daerah lain. Madura tidak segera berarti. Tidak segera. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.